Ngaco. Katanya Prancis bela Palestina karena kunjungan Prabowo. Tentu berbeda ya. Kalau misalnya tadi by phone atau misalnya level 2 yang diutus, pasti juga hasil yang didapatkan berbeda tentunya. Dan Presiden pengen memastikan betul-betul bahwa bekerja sama dengan Prancis ini eskalasinya makin baik, komunikasinya makin baik, dan makin banyak pula yang dihasilkan daripada kunjungan yang ketiga kali itu dilakukan oleh Presiden Prabowo. Jadi tentu berbeda dengan misalnya bertemu sekali, dengan 2 kali, atau dengan 3 kali. Dan itu lebih banyak yang dihasilkan, jauh lebih banyak yang dihasilkan. Dari segi ekonomi saya sudah jelaskan tadi, dari segi sosialnya juga kita lihat sendiri. Presiden Macron bahkan memuji Presiden Prabowo, terus kemudian bagaimana Prancis juga ikut memperjuangkan kebebasan Palestina. Apakah itu bukan sesuatu yang luar biasa? Dampaknya, bagaimana mungkin Presiden Prabowo bisa mempengaruhi Macron, terus kemudian Macron akhirnya mau membela kemerdekaan Palestina. Itu bukti bahwa kecakapan Presiden Prabowo dalam pergaulan internasional, dan itu juga mungkin yang menjadi kenapa berkali-kali ke sana sehingga menghasilkan dampak yang begitu besar. Ya, Bung Ferry. Saya boleh tahu apakah kesepakatan antara Prancis dan Indonesia soal perdamaian Palestina, Bang, dalam bentuk apa? Ya, buktinya Presiden Macron menyampaikan Bukan apa bentuk kerjasama. Turut ikut memperjuangkan bagaimana agar Palestina bisa merdeka. Karena itu pengaruh Presiden Prabowo. Tentu itu dilakukan oleh Presiden Prabowo selama ini berkali-kali berkunjung ke sana. Jadi tidak bisa hanya kita misalnya melihatnya bahwa nanti Palestina merdeka baru betul-betul dirasakan dampaknya. Ini kan dalam rangka upaya Presiden Prabowo berkunjung ke banyak negara untuk kemudian membantu agar ikut juga memperjuangkan kebebasan Palestina. Ya. Gimana, Bu Ferry? Jadi bagi saya ini argumentasi yang dibuat setelah orang semua tahu ini tidak efektif dan efisien ya. Kalau betul-betul ini ada format relasi kerjasama antara Prancis dan Indonesia soal Palestina, itu pasti ada perjanjian yang tertulis bicara soal itu. Ini sama sekali tidak ada. Kedua, perlu dipahami konsep perjanjian itu selalu begitu, Bang Batra. Tidak bisa berkali-kali dalam 1 tahun yang sama. Itu terlihat tidak mempersiapkan apa saja yang mau diperjanjikan. Itu sebabnya ada pertemuan tingkat tinggi, ada yang tingkat rendah. Di mana-mana begitu. Jangan dilarikan bahwa berkali-kali akan efektif. Mari transparan. Dari berkali-kali itu kenapa harus di follow up terus pertemuan? Harus ada tuh jenjang ceritanya. Itu yang disebut prinsip transparansi tadi. Saya tidak melihat ada keterbukaan kenapa berkali-kali di follow up terus oleh seorang presiden. Wah, sepertinya ada gangguan Suaranya nih, komunikasi. masalah nih.